Hai, kembali lagi di channel YouTube saya. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik. Di konten kali ini, saya akan membahas tentang psikologi komunikasi. Nah, di psikologi komunikasi terdapat beberapa materi. Nah, untuk konten kali ini, saya memilih untuk membahas tentang persepsi sosial. Apa itu persepsi sosial? Persepsi sosial merupakan proses yang digunakan untuk mengetahui dan memahami orang lain. Pengetahuan akurat tentang orang lain akan sangat berguna untuk mengatur hubungan saling interaksi. Dalam hubungan sosial, persepsi sosial dapat dijadikan sebagai kerangka berpikir untuk mempermudah dan mengatur hubungan seseorang dengan orang lain. Selain bermanfaat, persepsi sosial terkadang dapat juga menimbulkan masalah berkenaan dengan kesalahan persepsi. Kesalahan persepsi itu terutama karena terlalu sempitnya sudut tinjauan individu dalam mencoba memahami dan menilai orang lain. Persepsi sosial dalam arti mengenali dan mengerti orang lain juga merupakan sesuatu yang kompleks, tidak mudah mengenali orang lain. Karena selain karakteristik yang dimiliki setiap orang sangat banyak, orang juga tidak selalu menampilkan diri apa adanya dan bisa jadi menyembunyikan apa yang dipikirkan dan dirasakan. Namun, meskipun persepsi sosial merupakan tugas yang sangat kompleks, kegiatan ini merupakan hal yang perlu dan harus kita lakukan karena peran orang lain sangat penting dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita itu selalu berada bersama orang lain. Dunia manusia adalah dunia bersama, dan untuk hidup di situ kita harus juga berhubungan erat dengan orang lain. Setiap orang harus mengerti. Persepsi sosial adalah proses aktif untuk memahami orang lain, di mana mereka sebelumnya sudah memiliki dan mendapatkan informasi tentang keadaan sosial yang terekam di dalam memori, yang kemudian diolah atau dibayangkan kepada suatu objek. Relasi ini juga bisa mempengaruhi hasil jika ternyata nilai-nilai yang ada sebelumnya ternyata berbeda dengan keadaan realistis yang mereka temukan atau alami. Dalam psikologi, persepsi itu secara umum merupakan proses penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi. Nah, jadi persepsi sosial dapat diartikan proses penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi tentang orang lain. Apa yang diperoleh, ditafsirkan, dipilih, dan diatur adalah informasi indrawi dari lingkungan sosial, serta yang menjadi fokusnya adalah orang lain. Adanya persepsi sosial, kita itu berusaha untuk mengetahui apa yang dipikirkan, dipercaya, dirasakan, dikehendaki, dan didambakan orang lain. Lalu, untuk membaca atau yang ada di dalam diri orang lain berdasarkan ekspresi wajah, tekanan suara, gerak-gerik tubuh, kata-kata, dan tingkah laku mereka. Selanjutnya yaitu untuk menyesuaikan tindakan sendiri dengan keberadaan orang lain berdasarkan pengetahuan dan pembacaan terhadap orang tersebut. Proses persepsi sosial dimulai dari pengenalan terhadap tanda-tanda nonverbal atau tingkah laku yang ditampilkan orang lain. Tanda-tanda nonverbal ini merupakan informasi yang dijadikan bahan untuk mengenali dan mengerti orang lain secara lebih jauh. Kemudian, ungkapan-ungkapan verbal melengkapi penyimpulan dari tanda-tanda nonverbal. Dengan menggunakan informasi-informasi dari tingkah laku nonverbal dan verbal, kita membentuk kesan-kesan tentang orang lain. Kita bisa mendapatkan kesan apakah orang lain yang kita temui ramah, baik hati, judes, pelit, pemarah, pintar, dan sebagainya. Kesan-kesan itu tidak bisa kita kenali secara sendiri-sendiri, melainkan kita perbandingkan satu sama lain untuk mendapatkan kesan yang lebih menyeluruh tentang orang lain. Jadi, dari apapun yang dilakukan orang lain, entah ekspresi wajah, tingkah laku, gaya bahasa, itu semua bisa kita untuk melakukan persepsi sosial terhadap orang tersebut. Baik, sampai di sini penjelasan tentang persepsi sosial. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Membaca atau yang ada di dalam diri orang lain
berdasarkan ekspresi wajah, tekanan suara, gerak-gerik tubuh, kata-kata, dan tingkah laku mereka. Selanjutnya yaitu untuk menyesuaikan tindakan sendiri dengan keberadaan orang lain berdasarkan pengetahuan dan pembacaan terhadap orang tersebut. Proses persepsi sosial dimulai dari pengenalan terhadap tanda-tanda nonverbal atau tingkah laku yang ditampilkan orang lain. Tanda-tanda nonverbal ini merupakan informasi yang dijadikan bahan untuk mengenali dan mengerti orang lain secara detail. Kemudian, ungkapan-ungkapan verbal melengkapi penyimpulan dari tanda-tanda nonverbal. Dengan menggunakan informasi-informasi dari tingkah laku nonverbal dan verbal, kita membentuk kesan-kesan tentang orang lain. Kita bisa mendapatkan kesan apakah orang lain yang kita temui ramah, baik hati, judes, pelit, pemarah, pintar, dan sebagainya. Kesan-kesan itu tidak bisa kita kenali secara sendiri-sendiri, melainkan kita perbandingkan satu sama lain untuk mendapatkan kesan yang lebih menyeluruh tentang orang lain. Jadi dari apapun yang dilakukan orang lain, entah ekspresi wajah, tingkah laku, gaya bahasa, itu semua bisa kita untuk melakukan persepsi sosial terhadap orang tersebut. Baik, sampai di sini penjelasan tentang persepsi sosial. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.